Pokoknya aja kelalen subrek channel G. Oke. Sip. Terima kasih Bu Mariati. Baik, untuk kelas 12 IPA dan IPS, sekarang waktunya untuk pembelajaran jarak jauh matematika wajib ya. Ini sudah memasuki bab yang kedua. Partnya juga atau bagian yang kedua juga. Nah, kemarin sudah, sekarang median ya. Median atau nilai tengah. Median ini dirumuskan, ada yang ganjil, ada yang genap. Nah, ada yang data sedikit bisa pakai rumus ataupun langsung bisa, atau data yang banyak biasanya pakai rumus ini ya. Nah, rumus untuk data ganjil ini sama dengan atau median sama dengan data ke i data ke setengah ditambah n ditambah 1. N itu banyaknya data ya. Kemudian kalau yang genap nanti median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 nanti dibagi 2. Berarti data keberapa ditambah data keberapa dibagi 2 ya. Misalkan data ke-5 hasilnya berapa, data ke-6 hasilnya berapa, bagi 2. Itu langsung ketemu medianya ya. Contohnya. Nah, ini. Dari data 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 7 itu tentukan medianya. Nah, median tadi katanya nilai tengah. Nah, kalau untuk data seperti ini kan masih acak. Nah, ini kalian wajib mengurutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, ini sudah saya urutkan. Nah, ya. Kalau datanya sedikit, langsung saja nggak apa-apa. Kita cari nilai tengahnya. Tinggal hitung saja. Berapa ini banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti data tengah-tengah itu adalah 5, 5 dari kiri, 5 dari kanan ya. 5 dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Stop di sini. 5 dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Stop di sini. Oh, berarti kan ini di tengah-tengah. Nah, ini adalah medianya. Atau kalau mau pakai rumus, berarti ini datanya kan 11 ganjil ya. Berarti pakainya ini. Maka kalau nanti pakai rumus, berarti medianya nanti x setengah. Tadi berapa? 11 kan? 11 tambah 1. Berarti datanya nanti x ke 11 tambah 1, 12. 12 bagi 2, 6. Data ke 6. Ini adalah medianya. Ya. Data ke-6, data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-6. Sama aja. Nilainya 5. Gitu ya. Nah, sekarang untuk data yang agak banyak. Nah, ini kalau ditulis urutan seperti ini kan banyak sekali. Duanya ada 2, 2, 2. Tiganya ada 1. Empatnya ada 5, 4, 4, 4, 4. Panjang sekali kan. Nah, ini pakai rumus berarti. Nah, kalau yang disajikan dalam bentuk tabel biasanya datanya sudah banyak. Ini paling mudah ya pakai rumus. Nah, untuk menentukan n-nya dan butuh nanti data keberapa gitu kan, berarti kalian tinggal nambah satu kolom lagi untuk frekuensi kumulatifnya. Nah, nanti dari sini akan ketahuan data keberapa dan banyaknya data itu ada berapa ya. Nah, ini frekuensi kumulatif. Yang pertama, tinggal frekuensi ini pindahkan ke sini. Yang kedua, tinggal 2 tambah 1 ini. 3 kan? 3 tambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 3, 24. 24 tambah 6, 30. Nah, yang terakhir ini menunjukkan dia banyaknya data, 30. 30 apa? Genap. Genap berarti pakainya rumus yang genap. Median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Maka nanti tulis aja rumusnya. Maka rumusnya nanti median xn per 2 ditambah x n per 2 ditambah 1 dia nanti dibagi 2. Nah, x n per 2, n nya kan 30. 30 bagi 2 berapa? 15. Ditambah ini
biar nggak nyamper ya. Ditambah X N per 2, tadi kan 15 tambah 1 berarti 16 dibagi 2. Nah tinggal dicari aja X yang ke-15 nilainya berapa. X ke-15 ini 14, ke-15 ada di sini kan. Nah ada di sini nilainya berapa, dia 6, berarti nanti 6 ditambah X ke-16. Nah 16 juga ada di sini kan. Nah masih gabung di sini, berapa juga 6, tinggal bagi 2, 6 tambah 6 bagi 2, 12 bagi 2, 6. Ketemu ya. Lanjutkan modus. Nah, ini saya kasih kata kunci sering. Oh, berarti kalau modus adalah data yang sering sekali muncul, gitu ya. Tentukan modus dari 2, 3, 4, 2, 3, 1, 5, 3. Nah, ini kalau modus itu nggak perlu diurutkan, nggak apa-apa. Ya. Duanya ada berapa? Duanya ada 2. Tiganya ada berapa? Tiganya ada 1, 2, 3. Empatnya ada 1. Limanya ada 1. Oh, berarti yang paling banyak apa? Yang paling banyak adalah 3 kan? Maka modus untuk soal ini adalah 3. Diurutkan boleh Pak, diurutkan boleh. Diurutkan hanya untuk mempermudah saja. Oh berarti satunya ada berapa, duanya ada berapa, tiganya ada berapa, dan seterusnya. Gitu ya. Tidak pun tidak apa-apa kalau untuk modus. Tapi kalau untuk median wajib diurutkan. Nah sekarang masuk ke bagian yang D, subpembahasan ukuran penyebaran data. Ini ya. Yang pertama adalah jangkauan. Nah, ini jangkauan, rumusnya J sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Misalkan nanti saya kasih data kok 2, 7, 5, 10 gitu ya. Berarti tinggal diambil yang besar dan yang kecil. Yang paling kecil 2, yang paling besar 10. Maka jangkauannya ya tinggal 10 dikurangi 2, 8. Mudah itu ya. Mudah. Ambil angka terkecil, ambil angka terbesar, besar dikurangi kecil. Selesai. Kemudian kuartil. Nah, ini kuartil. Kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian ya. Nah, nanti ada Q1, Q2, Q3. Q1 itu kuartil bawah apa kuartil atas itu kalau Q1. Q1 itu kuartil bawah, Q2-nya kuartil tengah, Q3-nya kuartil atas. Jadi nanti tentukan kuartil atas, oh berarti kamu cukup nyari Q3. Tentukan kuartil bawah, oh berarti cukup Q1. Nah, yang pertama dengan kaidah posisi. Karena membagi 4, ya berarti nanti dibagi 2 dulu ya. Setelah dibagi 2, setengahnya dibagi 2, setengahnya bagi 2. Kan jadi 4 bagian. Kan itu. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 untuk data 2, 3, 6, 5, 4, 7, 7, 6, 7, 5. Nah ini masih acak. Nah untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 ini wajib diurutkan dulu. Nah ini saya sudah urutkan biar nggak terlalu lama. Maka setelah diurutkan nanti tinggal dilihat ada berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh berarti kayak tadi dibagi 2 dulu. 11 berarti 5 dari kanan, 5 dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Stop di sini. Nah, berarti yang tengah ini adalah Q2. Karena dia sudah membagi 2. Ya. Tinggal ini bagi 2 lagi. Ini bagi 2 lagi. Karena judulnya nanti jadi 4 bagian gitu ya. Ini dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti dibagi 2, 2. Berarti 2 dari kanan, 2 dari kiri. 2 dari kanan. 1, 2. Stop di sini. 1, 2. Stop di sini. Oh, berarti ini adalah Q3. Nah, ini sisanya di sini juga 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 2 dari kanan, 1, 2. Stop di sini, 1, 2, stop di sini. Sisanya ini di tengah-tengah. Ini adalah Q1. Oh, berarti Q1-nya 4, Q2-nya 6, Q3-nya tuh 7. Selesai. Nah, itu untuk data ganjil. Kalau data genap gimana? Data genap juga ya mirip-mirip dengan yang tadi itu. Sama, ya. Kalau metodenya metode posisi sama. Example 2. 4, 9, 2, 11, 13, 16. Nah, ini nggak urut, maka saya urutkan dulu. Oh, sudah diurutkan kan? Urutannya adalah 2, 4, 9, 11, 13, 16. Bagi 2 dulu. Berarti kalau untuk bagi 2 kita harus tahu banyak data berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh, berarti 6. 6 berarti 6 bagi 2 berapa? 3 kan? Nah, 1, 2, 3.
di sini, 1, 2, 3 di sini. Oh, berarti ini ada di tengah-tengah nanti. Ki 2-nya di tengah-tengah. Oh, berarti karena ada di tengah-tengah, berarti tinggal 9 tambah 11 dibagi 2. Berapa? 9 tambah 11, 20. 20 bagi 2, 10. Ya. Kan ada di sini kan? Nah, sekarang yang ini dibagi 2 lagi. Ini kan 3 dari Kak. Ini kan udah terbelah jadi 2 kan? Begini kan? Nah, berarti ini ambil tengah-tengahnya lagi. Tengah-tengahnya 3, berarti ya ini, pasti ini adalah Ki 3-nya. Nilainya 13. Nah, ini 2, 4, 9. Otomatis yang tengah ini. Kan dibagi kan? Nah, ini Ki 1-nya. Nilainya 4. Selesai. Nah, ini kalau tengah-tengah ini. Ya, yang berdekatan dijumlah dibagi 2. Nah, ini kan ganjil, kalau ganjil mudah itu. Ya. Lanjutkan. Nah, ini. Untuk data ukuran besar, nah ini untuk data ukuran besar, maka nanti kuartilnya rumusnya dibedakan ya. Maka untuk ganjil, untuk data ganjil nanti rumusnya Q1 itu 1/4 dikali N tambah 1, Q2-nya setengah N tambah 1, Q3-nya 3/4 N tambah 1. Ini untuk ganjil ya. 1/4, setengah, 3/4. N plus 1 semua. Tapi untuk data genap, nanti rumusnya 1/4 semua ya. Cuma nanti rumusnya dibedakan di belakang. Kalau tadi 1/4, setengah, 3/4. Ini 1/4 semua. Nah, rumusnya N plus 2, 2N plus 2, 3N plus 2. Urutannya N, 2N, 3N. Mudeng ya? Oke. Sekarang lanjutkan contohnya. Nah, ini untuk kuartil yang datanya agak panjang. Berarti untuk menentukan datanya ada berapa, sama kayak tadi ya. Nah, dan menentukan data keberapa, berarti kita butuh satu kolom lagi. Untuk apa? Untuk frekuensi kumulatif. Kan gitu. Pertama 2, kedua 2 tambah 1, 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 6, 14, 20, 1 ya, 20, 4, 30. Nah, ini datanya sama, nggak apa-apa. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Ada berapa jumlah data? Ya, lihat yang terakhir aja. Jumlah datanya ada 30. Berarti pakai yang genap ya. Nah, tadi mana rumusnya? Pakai yang genap ya. 1/4, 1/4, 1/4, N, 2N, 3N. Nah, berarti nanti tinggal dikerjakan saja. Untuk Q1 rumusnya 1/4, X 1/4, X 1/4, N ditambah 1, berarti X 1/4 dikali N-nya berapa? 30 kan? 30 ditambah 1 ya, ditambah 2, sorry, kok tambah 1, tambah 2 tuh, tambah 2 semua, sorry, tambah 2 ya, tambah 2, berarti X 1/4 dari 32, 32 bagi 2 berapa? 32 dibagi 4, 8 ya, 8, X8, X8 ada di mana? Ini kedua, 3, nah di sini persis ya, X ke-8 di situ, berarti lihat nilainya 4. Berarti Q1 nilainya 4. Oke. Q2 rumusnya untuk Q2 atau kuartil tengah. Nah, ini X 1/4, katanya 2N ditambah 2. Nah, gitu. X. Nah, 1/4 2N ya. 2N berarti 2 kali 30. 60 tambah 2. 60 tambah 2 berarti 62. 62 dibagi 4 berapa? 1 X 1 sisa 12 berarti 13 ya. Ya kan? 4 1 sisa 2 22. Mau 22 bagi 4 berarti 15 sekian gitu ya. Nah, 15 ada di mana? 14 21. Ini 14 kurang ya, 21. Nah, ada di sini. Lihat nilainya. Berarti 6 dia. Nilainya 6.
Kemudian untuk kuartil 3-nya, kuartil 3 rumusnya sama X seperempat, tapi dia 3N ditambah 2. Berarti X seperempat, 3 kali 30, 92 kan? 92. Tadi nggak kelihatan ya, sorry. Berarti nanti X, nah 92 dibagi 4 berapa? 9 bagi 4 berarti 2, sisa 12, 23 ya. Nah, 23 ada di mana? Nah, ini 21 di sini, 24. Nah, kalau 21 kan belum ada, 23, 24 ada. 24 termasuk 3 di sini. Berapa nilainya? Tuh, 7. Selesai. Nah, ini kalau genap, datanya agak banyak. Gitu ya. Kemudian untuk latihannya, silahkan dikerjakan. Nah, ini. Dikit kok ya. Latihan. Diketahui 551 sampai 71, tentukan median modus. Yang kedua, tentukan median modus dari data tabel di samping. Ketiga, tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data tabel di samping. Nah, ya. Silahkan dikerjakan. Ini buku yang rapi, kemudian dipoto. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan Bumar. Pokoknya di like, share, karo di komen wajib. Nek ora dilapor napak camat. Mantap.